Heboh lagi belakangan ini atas aksi Dodi Sudrajat yang membuat sayembara untuk memberikan 1 miliar rupiah bagi yang bisa membuktikan bahwa postingan yang heboh itu tidak dihack, melainkan benar dari akun sosial media pribadinya sendiri. Padahal, kuasa hukum Dodi Sudrajat mengakui bahwa akun sosial media Dodi memang sempat dihack orang hingga 2 kali. Dan Dodi pun sudah menjelaskan dalam suatu podcast mengaku bahwa foto status yang kemudian menjadi heboh dan viral itu adalah hasil editan, bukan dari sosial media pribadi miliknya. Lantas seperti apa tentang keseriusan Dodi akan sayembara 1 miliar yang diucapkannya itu? Kalau ada yang terbukti itu Dedi Dari akun Dedi dari ya? akun Dedi, udah Apa? 1M deh, jadi kasih itu 1M. Ya? Bisa di cyber juga tahu lah, coba aja nanti. Oke, Dedi berani jamin kalau ada yang bisa membuktikan itu 1 Iya. miliar. Iya. Oh, itu dari akun Dedi? Iya. Oke, 1 miliar yang bisa membuktikan ini. Oke, gitu ya, Det ya? Ya. Dia itu Ya, itu nggak akhirnya benar, gimana? nggak benar lah. Jadinya Belum dilaporkan atau tidak? belum, kita belum sampai ada ke sana. Ini begini, dikit-dikit kita lapor, nanti kita dihujat lagi. Dikit kita lapor, kita dihujat lagi. Jadi kita lihat lah, kira-kira kalau memang udah keterlaluan, baru kita akan menghubungi itu. Tapi kalau sepanjang ya masih biasa-biasa, ya masih wajar, ya udahlah. Mungkin itu bagian dari kreativitas orang sih, jadi ya udah ya. 2 kali 2 kali dia. untuk sementara ini. Tapi udah tahu Bang kira-kira siapa gitu orangnya? Kita udah minta tolong orang untuk mulai menjelajahi dunia itu dan sepertinya udah dapat. Udah dapet. Udah dapat. Nah kira-kira misalnya kalau udah dapet nanti akan langsung dihubungi kah atau gimana? Mungkin Bang Iya. ini kan kayak udah menjelekkan banget tuh. Betul. Kita berencana seperti itu. Kita berencana cuma satu-satu lah. Terlalu banyak sekali masalah sih, jadi kita satu-satu lah kita coba. Lihat aja mimik mukanya beliau. Udah pasrah banget. Udah down banget. Karena kan beliau yang selama ini dihujat, diserang, seolah-olah udah nggak ada benarnya lah. Udah nggak ada baik-baiknya lagi beliau lah. Tapi saya selalu kasih penguatan. Bang, abang kalau mau naik kelas dalam kehidupan ini, ya memang abang harus bersabar. Kalau semakin tinggi pohonnya, anginnya juga semakin kencang. Ini mungkin ujian dari Allah, supaya abang juga introspeksi diri, abang juga bersabar. Siapa tahu nanti ada hikmah baik di balik semua. Nah Bang, Yang beliau harapkan itu adalah gugatan dicabut, baru kemudian kita duduk, kira-kira Pak Haji Faisal maunya seperti apa. Kan yang saya lihat dari fenomena yang selama ini berkembang, itu kan beliau pengen banget untuk mengasuh Dala. Saya kira ada kemungkinan ke arah sana, sepanjang kita masih bisa duduk dan kita bisa dapat itu. Nah, ini yang menurut hemat saya, kita masing-masing hanya mengklaim, kemudian saling mengejar satu dengan yang lain, tapi tidak ada ruang komunikasi untuk duduk. Jadi gimana kita mau tahu yang sebenarnya? Kalau sudah ada ruang untuk itu kan, ya pada akhirnya publik bisa menilai bahwa kira-kira Pak Dodi seperti apa keinginannya, Pak Haji Faisal seperti apa juga keinginan dan harapan. Saya kira itu aja kok. Jadi yang bikin ribet itu, ya mohon maaf aja, ya kedua keluarga ini yang bikin jadi panjang. Kita lawyer ini apa? Kalau ini kan cuma hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya. Tapi kalau iya menyampaikan, kalau mereka mau damai, hari ini juga damai. Pertanyaannya kenapa mereka nggak mau damai? Kan itu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. nah ini Ya nggak mungkin. Haji Faisal juga pasti tahu lah. Kan kita tahu lah cerita rumah itu dari awal kan, jadi nggak mungkin banget lah. Lagian kan di situ kalau saya nggak salah ya ada bahasa, ada narasinya bahwa kalau mau damai itu bagi dulu apalah segala macam ya. Yang mau berdamai itu siapa? Kan bukan Pak Haji Faisal, kami yang mau minta berdamai. Jadi kok kenapa mesti harus tawaran berdamai ke Pak Haji Faisal? Nah itu yang ya namanya juga orang berbohong sepintar apapun juga ya pasti akan. Selain heboh dengan sayembara 1 miliar rupiah yang dibuat Dodi, rencananya untuk memindahkan makam putrinya, almarhumah Vanessa Angel, rupanya belum surut. Bahkan rencananya setelah bulan suci Ramadan, keluarga tetap akan memindahkan makam almarhumah Vanessa ditumpuk dengan makam almarhumah ibundanya. Hal itu dilakukan Dodi dan keluarganya karena mendapatkan wasiat dari Vanessa semasa hidup.
Namun, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari Faisal, ayah almarhum Bibi Andriansyah. Kecuali kalau hal itu dilakukan Dodi dan keluarga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena planning awal itu kan pasca 100 hari itu kan kemudian sudah bisa dilakukan. Tapi kan keluarga juga punya pertimbangan tersendiri. Bahwa pertama kakeknya almarhumah Vanessa Angel kan juga baru saja meninggal ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Terus ada juga hal-hal lain yang ya secara internal keluarga mempertimbangkan. Sehingga mungkin Pak Dodi sudah menyampaikan bahwa nanti setelah misalnya Lebaran atau bulan puasa ya itu ya kita kembalikan kepada pihak keluarga. Kami lawyer sebetulnya kalau saya secara pribadi sih ya ngapain sih mau dipindahin? Saya secara pribadi ya. Ini terlepas dari saya selaku lawyernya Pak Dodi. Tapi karena pihak keluarga juga menyampaikan berbagai argumentasi alasan yang menurut aku juga itu masuk akal. Ya sepenuhnya menjadi hak keluarga. Tapi aku udah pernah juga memberikan saran. Nah ngapain sih mesti dipindahin juga? Udah di sana udah sama-sama. Kemudian kita tahu sendiri kan kejadian ini seperti apa. Terus ya udah banyak dihujat netizen segala macam juga seperti ini. Mereka juga menyampaikan alasan-alasan mereka bahwa mereka menghargai, prinsip menghargai semua apa yang menjadi saran dan masukan daripada masyarakat. Bersama netizen yang selama ini begitu banyak sekali konsen soal ini. Tapi kan mereka juga menyampaikan berbagai alasan yang menurut saya itu sangat logis dan masuk akal. Ya karena itulah, ya emang bisa apa kami selaku lawyer kalau memang tahu pihak klien kami menghendaki seperti itu, walaupun kita sudah memberikan saran dan masukan. Dan ya mudah-mudahan lah dengan adanya momentum di bulan suci Ramadan nanti semua pihak guyup, keluarga Pak Dodi, kemudian keluarga Pak Haji Faisal juga, insya Allah kita juga berharap demikian. Siapa tahu dengan seperti itu, ya bisa saja keluarga kira-kira punya rencana-rencana lain. Ya bisa saja apa yang kemudian diharapkan atau diinginkan Pak Haji Faisal bisa saja diikuti oleh pihak keluarga. Sebenarnya mungkin saja kan pihak keluarga Pak Haji Faisal juga bisa juga, ayo udah deh kita ikut aja apa yang diharapkan dan diinginkan oleh keluarga Pak Dodi, kan bisa aja semua terjadi. Prosedur itu kan emang bukan aku yang ngurus ya, tapi yang aku dengar dari pihak Pak Dodi sendiri bahwa itu semua udah clear. Udah clear. Memang hingga saat ini saya belum pernah melihat administrasi terkait dengan apa yang disampaikan bahwa yang udah clear itu apa-apa aja. Tapi mereka menjelaskan bahwa dari sisi pengurusan surat ini udah, surat ini udah, surat ini udah. Ya udah. Kalau seperti itu ya kita berani lah menyampaikan kepada publik. Ya kalau itu juga lagi saya sendiri jauh-jauh hari kan sudah berwanti-wanti mengatakan bahwa saya tetap pada prinsip pertama bahwa saya tidak setuju. Saya akan coba mempertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi untuk melawan hukum tentu tidak. Kalau seandainya hal itu tidak bisa saya lakukan dan ternyata hal itu sesuai dengan aturan hukum, dia memindahkan, ya saya tentu akan tidak bisa berkomentar. Sebetulnya soal mungkin atau tidak mungkin saya pernah tanya sama orang tuanya. Ya beliau sampaikan ya sebetulnya mungkin aja, hanya karena keadaan waktu itu kan crowded banget ya. Lalu semua orang kan juga panik ya, jadi tidak sampai berpikir ke arah sana. Nah setelah itu baru kemudian dari pihak keluarga mulai rapat, terus mulai bicarakan, mulai mengevaluasi apa yang sudah terjadi, kemudian seperti apa prosesi dan lain sebagainya. Dan itu ada pikiran-pikiran dari pihak keluarga memutuskan untuk harus memindahkan makam.